Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk selalu dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 yang berkata demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, harus kita akui bahwa tidak ada tujuan lain yang dapat memberikan kepuasan dalam kehidupan ini selain memenuhi panggilan Tuhan dan kerajaan-Nya atas hidup kita. Setiap kita dibentuk oleh Allah secara unik untuk memenuhi panggilan yang sudah ditetapkannya sejak dahulu. Panggilan ini bisa berbeda-beda di antara kita, tetapi memiliki maksud atau tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Sama seperti prinsip satu tubuh mempunyai banyak anggota, demikianlah setiap kita diberi misi berbeda-beda dalam kehidupan ini untuk saling melengkapi dan menciptakan keindahan yang sempurna demi kemuliaan Tuhan. Tanpa diarahkan untuk mencapai tujuan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika ia berkata, "Aku tidak berlari tanpa tujuan." Rasul Paulus menegaskan tujuan hidupnya diarahkan untuk memenuhi panggilan surgawi, supaya ia memperoleh mahkota yang abadi dari Allah. Seharusnya hal ini juga yang menjadi perhatian dan pengejaran kita dalam hidup ini. Artinya, kita pun harus memiliki hidup dengan tujuan yang sama, yang diarahkan untuk semakin memuliakan Tuhan. Renungkanlah, kita menjadi pintar secara intelektual itu baik bagi masa depan kita. Kita mampu bekerja dan menghasilkan banyak uang itu baik bagi kesejahteraan kita. Tetapi semuanya itu tidak ada gunanya jika kita tidak pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi dalam hal hidup kita, termasuk gaya hidup kita sehari-hari, harus menerapkan prinsip hidup dengan tujuan mulia untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan ini mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna. Rasul Paulus dalam pelayanannya menyatakan bahwa ia tidak berlari tanpa tujuan dan tidak bertindak sembarangan. Hidupnya difokuskan pada tujuan surgawi, yaitu untuk memenuhi panggilan Tuhan dan memperoleh mahkota yang abadi. Pesan ini sangat relevan bagi kita, karena tanpa arah yang jelas, segala sesuatu yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Setiap kita telah diciptakan secara unik oleh Allah, dengan misi dan panggilan khusus dalam hidup ini. Meskipun panggilan tersebut dapat berbeda-beda,
semuanya memiliki tujuan utama yang sama untuk memuliakan Tuhan. Prinsip ini dapat kita pahami seperti tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda, namun semuanya bekerja bersama untuk menciptakan harmoni dan keindahan yang sempurna. Dengan menyadari hal ini, kita diundang untuk menggunakan talenta, waktu, dan sumber daya yang Tuhan berikan untuk memenuhi misinya. Tanpa tujuan yang terarah dan panggilan surgawi, keberhasilan duniawi kita akan kehilangan maknanya. Menjadi pintar, menghasilkan uang, dan mencapai kesuksesan adalah hal yang baik, tetapi semuanya tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang diarahkan untuk memuliakan Tuhan di setiap aspek, termasuk dalam pekerjaan, hubungan, dan gaya hidup sehari-hari. Paulus memberikan contoh kehidupan yang penuh dedikasi kepada panggilan Allah. Ia tidak hanya mengarahkan hidupnya untuk memenuhi panggilan itu, tetapi juga menginspirasi kita untuk mengejar tujuan yang sama. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan fokus pada kerajaan Allah, menjalani hidup yang memiliki dampak kekal, dan menghindari hidup yang kosong dan tanpa arah. Sebagai orang percaya, kita harus merenungkan tujuan hidup kita setiap hari. Apakah kita menjalani hidup yang hanya berorientasi pada dunia, ataukah kita hidup untuk Tuhan? Kita dipanggil untuk memiliki prinsip hidup yang mulia, di mana segala sesuatu yang kita lakukan, baik besar maupun kecil, diarahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Prinsip inilah yang membawa kita pada kepuasan sejati, karena tidak ada yang lebih memuaskan daripada mengetahui bahwa hidup kita bermakna di hadapan Tuhan dan dipakai untuk kemuliaan-Nya. Melalui renungan ini, kita diingatkan untuk tidak menjadi petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi untuk hidup dengan strategi dan fokus yang jelas. Kita harus menjalani hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah kita ada dalam rencana Allah. Dengan hidup yang berorientasi pada panggilannya, kita tidak hanya memperoleh mahkota abadi, tetapi juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup dengan tujuan yang memuliakan nama-Mu. Kami menyadari bahwa hidup tanpa arah kehendak-Mu adalah kesia-siaan. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, agar selalu fokus pada panggilan surgawi yang Engkau tetapkan dalam hidup kami. Bimbing kami ya Roh Kudus untuk menjalani hidup dengan prinsip yang menyenangkan hati-Mu, baik melalui pekerjaan, intelektual, maupun segala hal yang kami miliki. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kuatkanlah kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.